Menceritakan kondisi kesehatannya yang kian membaik usai melakukan pengobatan, Inul Daratista sudah 100% sehat dan tak lagi alami pusing. Mengalami penyumbatan di otak sebelah kirinya yang bisa membuat dirinya terkena stroke, Inul bersyukur bisa melewati penyakitnya itu dengan menjalani proses digital subtraction angiography atau DSA dalam penyembuhannya bersama dengan sang suami Adam Suseno. Tak hanya itu, untuk tetap sehat dan bisa menemani anak sematawayangnya itu hingga dewasa, mereka berdua melakukan imunoterapi guna menjaga kesehatan tubuhnya. Selain menjalani prosedur tersebut, keduanya juga melakukan perubahan pola hidup ke arah yang jauh lebih baik dan sehat. Kendati demikian, dalam kehidupannya saat ini yang sudah membaik dari sebelumnya, Inul tak lupa juga meminta doa kepada Sang Pencipta agar dirinya dan keluarga terus diberikan kesehatan. Lantas, apakah ada kebiasaan tertentu yang dilakukan Inul ketika mengucap syukur? Kalian maunya kayak gimana? Yang ngumpulin remaja-remaja, ngumpulin sesepuh dan juga orang-orang di daerah itu datengin ini aja yang lagi hit gitu, yang lagi populer, yang lagi rame. Siapa? Ada Gus Idam gitu. Jadi oke, alhamdulillah juga responnya bagus, diterima dengan baik. Kebetulan juga ordernya lama ya. Nah ini saya juga mau menepis nih sekalian, katanya kalau artis yang ngundang itu satek sanyet gitu, satset langsung diterima, enggak juga. Saya itu order Gus Idam juga sudah lama, jadi tahun kemarin Januari, Februari, Maret, April, Mei saya udah amprah itu 7 bulan gitu. Jadi alhamdulillah amprahnya itu juga sudah lama, jadi alhamdulillah juga dapat tempat gitu. Artinya butuh waktu lama. Butuh waktu lama, nggak kata orang kalau Mbak Inul yang ngundang, nggak juga. Saya yang ngundang juga ngantri gitu. Bunda mungkin kalau flashback sedikit tadi kan nyebut dia kasih rezeki juga untuk yang di desa berempat. Ya. Bunda kan juga di perjuangannya susah. Bangga nggak sih sekarang udah kasih rezeki buat mereka? Oh, saya mah selalu bangga dengan apa yang sudah saya raih sekarang. Saya tetap harus bersyukur karena segala rezeki yang ada dalam diri saya itu sebagian juga banyak hak-haknya orang yang nempel di diri kita, jadi kita harus bersihin gitu. Jadi itu pesan dari orang tua saya sih gitu. Jika kita dapat rezeki lebih-lebih ya sebisa mungkin mau diinfakkan kemana, disedekahkan kemana dan untuk apa, kalau bisa semuanya ya yang berfaedah gitu, jangan anfaedah. Itu sih kalau menurut saya. Jadi ini mudah-mudahan kemarin tuh sebenarnya tiap tahun saya ngadain juga selain bukber, sedekah bersama dan lain-lain tuh sebenarnya dari zaman dulu udah sering kali setiap tahun begitu. Sudah 22 sampai 23 tahun semenjak saya di Jakarta, rezeki saya banyak, jadi saya lakukan itu. Hanya kemarin-kemarin aja saya bikin seperti itu, sebenarnya nggak ada niatan juga, cuman pengen ya biar menginspirasi lah, karena sejauh ini banyak berita-berita miring tentang yang punya duit nggak mau sedekah dan lain sebagainya. Itu lebih kepada apa ya, memotivasi dan menginspirasi. Ya apa-apa, karena memang di dunia ini kan ada, Allah itu menciptakan hitam dan putih ya, ada yang baik, ada yang jelek gitu. Kita nggak bisa menyuruh diri kita semua orang harus baik, semua orang harus sayang sama kita, baik sama kita, terus ngomongnya harus positif semua, nggak bisa kayak begitu, karena sifat orang di dunia beda-beda, Allah ciptakan gitu. Untuk respon anak sendiri perihal perhelatan ini seperti apa sih? Ya anak saya responnya bagus, karena anak saya nyuruh mama nggak usah ulang tahun di hotel katanya gitu, buang-buang duit gitu. Iya, maunya gimana? Mama bikin aja acara di kampung, semua orang bisa menikmati, semua orang dapat berkahnya, nanti didoain lagi eventnya kita semua. Tapi bakal ada adat-adat yang bakal di ini kan, adat di sana nggak Bun? Yang mau ditampilin nanti di sono gitu, di acara itu? Acara dangdutan sih masih kita nyarinya yang populer kayak Orkes Melayu Adela, itu kan juga lagi hit ya di YouTube. Requestnya jadi bukan maunya saya, requestnya orang-orang di desa saya. Terus ada motong, ada sodik dan lain-lain. Bakal ini nggak sih Bun, diarak-arak gitu nggak sih nanti Ivan kayak di apa gitu, dibikin saya arakan apa? Memuja dan memuji dan menyanjung-nyanjung diri saya sendiri, nggak ada kayak gitu mah. Yang penting respon dari masyarakat aja. Kalau mereka udah puas, saya senang. Mudah-mudahan nanti rezeki tahun depan ada lagi, kita bikin lagi yang lebih meriah gitu.
Nanti juga masih ada kan hari Idul Adha, kita juga masih ngek sapi yang gede-gede juga. Itu juga alhamdulillah kemarin kita bagi-bagi cukup buat orang di desa saya gitu. Kalau misalkan ada rezeki nambah lagi kan juga yang kebagian juga banyak lagi gitu. Saya mah gitu. Alhamdulillah sehat banget setelah kemarin DSA sama Prof Terawan dan juga imunoterapi. Ini sebenarnya juga bagus juga buat kita ya, selain vaksin-vaksin yang banyak di luaran sana ya, akan lebih baik imunoterapi sama Prof Terawan deh. Karena itu diambil dari sel kita sendiri, dimasukkan ke diri kita sendiri, jadi insya Allah aman dan halal. Karena kalau yang lain kan Masya Allah saya nggak tahu ya gitu, cuman dengan respon imunoterapi ini yang diterapkan oleh Prof Terawan itu dalam diri saya itu merasa apa ya, stamina saya nggak perawan lagi gitu, beneran, saya nggak bohong. Saya juga bukan promosi karena saya periksanya, treatmentnya juga bayar dan bayarnya juga nggak sedikit. Jadi berhubung hasilnya maksimal, contohnya kemarin saya beberapa kali konser di luar kota tuh biasanya nyanyi 1,5 jam, biasanya udah pasti kecapean ya, tapi kemarin tuh udah nggak sama sekali. Itu rutin Bun? Enggak, cuman per 3 sampai 5 bulan aja dilakukan sekali. Sama Mas Adam? Sama Mas Adam. Anak saya juga mau saya saya imuno juga. Itu katanya juga suka muntah-muntah darah, itu efek sebelum berobat itu kan seperti apa nih? Oh, muntah darah. Dulu banget itu waktu pertama kali nempatin rumah. Itu jadi ada hal-hal magic lah yang memang ya tahu lah ya, percaya dan tidak, tapi ternyata kenyataan. Jadi waktu saya nempatin rumah, terus waktu pas lagi show-show gitu, pernah suara habis sampai muntah-muntah sampai di atas panggung juga nggak bisa ngapa-ngapain, akhirnya dipulangin. Ya kayak gitu itu sering lah terjadi. Sempet muntah darah dulu juga waktu di general check up juga nggak ada apa-apa gitu. Dan itu memang sering kali ya kejadian, namanya juga kita artis ya antara percaya dan tidak lah, tapi karena saya meyakini bahwa semua yang terjadi cuman Allah aja yang punya gitu, jadi ya insya Allah mental lah gitu. Anggap aja itu hal yang biasa. Lama dulu Bun? Enggak, 2 hari doang. Memang langsung berobat ke Ustadz kah? Enggak, saya cuman minta doa dari ibu aja, diminumin air putih, didoain ibu, udah itu aja. Sembuh Bun? Sembuh, cuman apa itu brokos neng ini nih orang ibu tuh apa itulah. Oh, kalau jajan saya nggak jajan sembarangan, sampai hari ini tuh saya orangnya bersihan, makan dijaga, sama kualitas tidur, kualitas jam kerja. Sekarang ritmenya semuanya harus ditata rapi supaya semuanya bisa seperti sekarang ini dilihat, biar tetap awet muda, stamina tetap bagus, terus dalaman juga bagus gitu. Sampai nggak bisa makan petis itu gimana? Enggak, memang saya nggak bisa makan petis, makan terasi udah nggak bisa, perut saya terlalu Cinderella banget. Bun, Oke. Bun, tapi kabar tentang katanya Bunda ada sakit penyumbatan di otak itu benar? Oh iya, di sini saya ada penyumbatan di otak sebelah kiri. Kemarin kan udah di DSA, jadi semuanya bolong. Langsung udah normal lagi, udah enak, nggak pernah pusing, udah pernah ngapa-ngapain lagi, udah nggak pernah sakit, nggak pernah ya cokot-cokot juga nggak pernah, sakit punggung semuanya udah nggak pernah lagi. Itu berawal dari apa Bun? Stres? Nggak tahu. Tapi reaksi dari Mas Adam sendiri gimana? Mas Adam juga penyumbatan, sama, cuman Mas Adam sebelah kanan, aku sebelah kiri. Terus kata dokter apa Bun? Harus apa? Ya itu tindakannya DSA. Salah satunya, kalau nggak gitu bisa kena stroke, bisa kena apa itu Alzheimer, bisa kena apa namanya? Ya banyak lah kendalanya gitu kalau nggak dijebolin itu harus tembus lagi gitu. Karena begadang juga nggak sih Bun? Salah satunya. Pengobatannya karena telat juga kah atau seperti apa sih Bunda? Pengobatannya ya harus DSA. Kalau nggak DSA nggak bisa. Dengan obat apapun itu kan udah penyumbatan ya. Kalau penyumbatannya makin parah kan otomatis peredaran darah di otak itu nggak bisa ngalir dengan sempurna gitu. Penyanyi cilik yang kini telah berhasil mewarnai industri musik tanah air,
membuat karir Zara Leola semakin melambung di dunia entertain. Putri pertama dari Enda Ungu itu sudah memiliki bakat dalam menyanyi sekaligus akting sedari kecil. Setelah selesai rilis film terbarunya, kini Zara akan mulai untuk lebih fokus dalam pendidikan. Zara mengungkapkan dirinya harus sudah menentukan universitas terbaik untuknya yang sesuai dengan passion dan kemampuannya. Wanita kelahiran 2006 itu mengatakan dirinya tertarik untuk mengambil jurusan ilmu komunikasi atau fashion business yang sejalan dengan karirnya saat ini. Di kesempatan yang sama, wanita kelahiran Jakarta itu sempat merasa pressure akibat pandemi COVID-19 waktu lalu. Hal tersebut membuat dirinya harus aktif dalam bermain media sosial. Kendati demikian, dirinya sangatlah jarang dalam bermain gadget dan lebih suka untuk membaca buku. Lantas bagaimana cara dirinya untuk bisa beradaptasi akan hal tersebut? Zara, sekarang sibukannya seperti apa nih kegiatan kamu? Setelah filmku rilis, tadi kan sebelumnya kan aku promo-promo gitu untuk Kereta Berdarah. Alhamdulillah udah sampai 1 juta penonton. Lalu sekarang sih lagi fokus sama sekolah sih, soalnya kan emang udah akhir-akhir, jadi emang lagi nyari-nyari perkuliahan, lagi pengen fokus sama pendidikan dulu sih untuk sementara ini. Sudah ada wacana ingin kuliah di mana nggak sih, Zara? Aku tuh awalnya emang pengen masuk PTN, tapi karena aku ngerasa bahwa kalau misalnya aku hiatus atau aku stop berkarir dulu untuk break, menurut aku itu cukup menghabiskan waktuku gitu. Jadi paling kan aku ambilnya kuliah online, tapi tetap dengan jurusan-jurusan yang sifatnya 11-12 sama karir aku sih, kayak ilkom, bisnis gitu-gitu. Tapi rencananya sih lagi interesting sama fashion business juga gitu. Kenapa ketertarikan kamu dengan fashion business itu? Mungkin karena as a girl aku juga seneng fashion sih. Aku seneng milih-milih baju, mix match, warna-warna yang bagus untuk di warna kulitku gitu-gitu kan. Dan emang karena aku nggak bisa gambar anaknya, jadi lebih baik aku pilih yang fashion business gitu. Dan bukan dari yang gampang sih sebenarnya. Emang karena dari awal aku masuk SMA-nya udah jurusannya ke IPS, jadi emang mostly yang banyak aku lebih minatin tuh yang theoretical, yang lebih harus mikir gitu-gitu sih. Sharing juga nggak apa-apa? Mau kuliah ini Pak, ada jurusan ini, jurusan apa? Sharing sih pasti. Kayak aku awalnya mau ambil hukum, terus kata ayah, Kak percuma juga sih kalau misalnya kamu ambil hukum, tapi akhir-akhirnya kamu juga bakal nyanyi, bakal acting, gitu-gitu kan. Ya lebih mikirin secara mentally untuk aku. Maksudnya aku pun juga sekolah SMA pun udah burn out banget gitu, harus sekolah habis kerja, sekolah habis kerja, sekolah habis kerja gitu kan. Jadi lebih baik emang kata ayah nyari kuliah yang cukup gampang aja gitu, cukup gampang untuk dipahami dan functional untuk aku nanti di masa depanku. Tapi kendala apa sih, Zar, tadi yang kamu beli sampai burn out begitu? Kendala apa mungkin yang kendalanya mungkin lebih ke kalau physically capek itu mungkin jarang sih, tapi lebih ke deep down my heart aja sih, lebih ke capeknya. Jadi kayak lebih berdasarkan soal kalau misalnya aduh capek juga ya kalau misalnya harus bangun jam 5 pagi untuk sekolah, abis itu malam kerja sampai jam 11, abis itu pun jam 11 pun juga belum aku ngerjain tugas, belum aku belajar, belum aku gitu-gitu kan gitu. Jadi emang capek, tapi emang itu konsekuensi dari awal juga gitu sih sebenarnya sih. down nggak, atau cerita ke orang tua gimana dengan kondisi kamu ketika itu? Cerita sih selalu cerita, tapi emang mereka tuh bukan tipikal orang tua yang kayak nggak apa-apa Kak, it's okay gitu, ini bakal worth it kok at the end of the day. Mereka tuh bukan kayak gitu sih, mereka tuh lebih ke memberitahu kalau misalnya apa yang aku lakuin, insya Allah apa yang aku ngelakuin sekarang ini menjadi suatu hal yang baik untuk nanti di masa depanku gitu. Dan mereka pun juga ngasih tahu kalau misalnya kan ini konsekuensi. Banyak banget orang-orang yang pengen bekerja bukan bekerja sih, lebih ke memiliki hal serius di umur aku gitu. Ya aku capek, tapi aku juga tetap bersyukur dan having fun juga sih. Tapi sempat ngalamin kondisi apa gitu ketika menghadapin situasi seperti kerja dibanding dengan sekolah? Mungkin lebih pas waktu COVID sih, waktu pandemik. Aku bener-bener
yang biasanya harus manggung dan yang biasanya nggak perlu social media banget gitu kan. Terus setelah adanya pandemik aku harus menggunakan social media, aku harus harus foto-foto, sering sana sini, posting sana situ gitu kan. Dan menurut aku, karena aku tuh anaknya bukan yang social media banget, aku tuh pakai HP itu cuma buat kalau bisa bosen baca buku, HP itu cuma buat WhatsApp doang gitu. Jadi ya technically dengan adanya social media itu cukup ngebothering aku banget. Tapi at the same time aku rasa bahwa ya baik lagi itu suatu hal yang aku konsekuensiin, dan aku rasa bahwa semoga apa yang aku lakuin ya baik gitu. Sempat konseling tertentu gitu? Enggak sih, konseling gitu sih enggak. Paling cuma cerita ke orang tuaku dan kita cari solusi gitu. Karena aku ya emang dari kecil sih aku tuh anaknya bukan yang pengen mentally supportive yang kayak it's okay ayo gitu. Aku pengennya cari solusi, apa yang kita bisa ngelakuin untuk sorry kak apa yang kita bisa lakuin untuk keluar dari zona itu gitu sih. Ya, tapi ini menarik, kamu tidak suka main sosmed ya? Padahal Yeah. anak-anak generasi sekarang main TikTok, IG segala macam. Kenapa gitu, maksudnya kamu nggak tertarik kan? Tertarik mungkin karena emang dari waktu dulu sebelum pandemik aku tuh entah kenapa aku anaknya lebih ke buku, lebih ke suka imajinasi, lebih suka baca buku, lebih suka yang bereffort gitu loh. Dan di saat aku setelah pandemi aku disuruh main sosmed segala macem, itu suatu hal yang kayak aduh hektik banget nih. Social media menurut aku tuh semuanya soal numbers, soal apa ya, lebih ke harus mentingin likes-nya berapa, insight kita berapa, dan itu menurut aku tuh pressure banget di otak. Kalau misalnya insight kita kurang, kita harus mikir ulang apa yang kita harus ngelakuin, apa yang kita harus gini-gini, apa yang kita gini-gini gitu kan. Jadi emang aku lebih nyaman untuk tidak memikirkan si numbers-numbersnya itu, nomor-nomorannya itu sih sebenarnya. Tapi ya sekarang ini aku udah mulai adaptasi, aku udah mulai udahlah, number is just a number, nomor itu hanya nomor, jadi ya udah mau gimana lagi. Itu sih kalau menurut aku. Resmi menjadi seorang ayah, Yakub Hasibuan, suami dari Jessica Mila ini rela begadang demi urus anak bersama dengan sang istri. Sudah menginjak usia 1 bulan, baby Kiara Arunika Hasibuan sudah memberikan sukacita yang begitu besar pada keluarganya itu. Tak keberatan membantu Mila mengurus baby Kiara, Yakub tak memiliki tugas khusus saat mengurus anaknya tersebut. Dirinya mengatakan sebagai seorang suami, ia hanya menjadi suami dan ayah yang siaga ketika dimintai pertolongan oleh sang istri. Tak hanya itu, sebagai orang tua baru di usia yang cukup muda, mereka sama sekali tak mengalami baby blues karena orang tua mereka cukup kooperatif dalam membantu mereka mengurus baby Kiara. Selain itu, untuk memenuhi nutrisi baby Kiara, Jessica Mila juga sebisa mungkin memberikan ASI eksklusif untuk anak pertamanya itu. Lantas, apakah Yakub dan Jessica Mila mengalami kesulitan dalam mengurus anak? Gak terasa udah 1 bulan ya, 2 hari yang lalu 1 bulan, 5 hari yang lalu, tanggal 25 udah ya gak berasa. Tanggal 20 Maret kan kelahirannya, jadi udah 1 bulan lebih. Bayi dan Milanya juga puji Tuhan sehat sih. Gimana rasanya jadi bapak-bapak siaga mungkin? Wah seneng lah, seneng sekali. Susah dijelaskan ternyata mas rasanya. Tapi sangat senang lah. Udah sering begadang nggak atau seperti apa? Iya, pasti kan kalau bayi 2 jam sekali bangun ya. Jadi mau nggak mau kita pasti akan kebangun juga karena kan tidur tangisannya masih kenceng ya, masih kecil. Jadi pasti kebangun. Cuman karena ada rasa kebahagiaan dan sukacita mungkin jadi nggak berasa juga capeknya ya. Kok dapat pengalaman baru apa aja kok? Gimana? Baby blues. Karena anak pertama, jadi kita lagi cari nih baby blues tuh kalau kata orang kan ya sedih-sedih dan lain-lain lah ya. Sejauh ini belum ada ya. Sejauh ini masih sangat dibanjiri dengan sukacita aja. Ya kok kamu dan Mila dapat pengalaman apa aja?
ganti popok atau siapa? Gimana? Pembagian tugas. Oh, pembagian tugas belum ada yang konkret ya. Jadi belum ada perjanjian secara tertulis. Saya ngapain, Mila ngapain. Cuman sejauh ini ya saling pengertian aja sih. Dan Mila kan mungkin belum keluar rumah ya. Baru sekali sih kita pergi kemarin itu keluar nonton film sebentar. Itu pun cuma 2 jam. Sering ganti popok sih. Kalau berdasarkan statistik karena lebih sering Mila di rumah jadi pasti Mila. Lebih mirip ke Mila atau Mila? Kata orang, coba menurut Mas kalau kulitnya kayaknya Mila ya, kulitnya Mila. Tapi kayaknya masih ada titisan-titisan saya sedikit kayaknya. Setuju nggak? Sejauh ini puji Tuhan masih diizinkan ASI eksklusif sih. Mudah-mudahan seterusnya bisa terus. Yakub, ini kan sudah mau berapa umur? 1 bulan 1 minggu sebentar lagi. Sudah turun tangan untuk mandiin baby atau pure semuanya dilakukan berdua atau dibagi sama Mbak juga? Oh, kita berdua tentunya, cuman banyak bantuan juga tentunya. Kita kan keluarga juga besar, ada kakak, ada saudara, ada mama. Jadi ya bersyukur juga sih banyak bantuan. Pakai babysitter nggak sih? Ada yang bantu juga, Tapi kamu gimana sih ibaratnya udah jadi ayah kalau beda? Perubahannya seperti apa sih? Perubahannya ya, itu kayaknya harus orang lain yang nilai ya. Kalau nilai diri sendiri sulit, tapi kelihatannya tentunya tiap pagi jadi senang aja sih. Bangun ada sukacita baru aja. Jadi pasti ada rutinitas baru lah pagi-pagi sebelum ke kantor, pasti jadi waktu bermain dulu sebentar. Tapi merasakan kangen juga nggak kalau misalnya perlu berpergian Pasti, ke kantor seperti ini? pasti. Pulang malam pasti pengen buru-buru main aja. Jok bapak-bapak udah mulai terpengaruh kamu nggak sih? Kelihatannya udah mulai suka ketawa-ketawa sendiri baca account-account yang agak receh ya. Ya aku opungnya sendiri sering ajak main babynya atau sering opungnya juga opung dari saya juga, opung dari Mila juga sering main juga. Mungkin opung dari saya juga banyak yang bilang agak mirip Pak Oto ya. Ada yang bilang, saya baca komen aja. Bener, pada ketawa berarti bener ya? Iya, bener ya. Oh belum, itu nanti biasanya pada saat di acara baptisan kalau di agama kita. Jadi nanti akan ada penyerahan anak ke gereja lah intinya, di gereja. Nah itu mungkin bisa siangnya atau sorenya ada acara. Tapi belum tahu pastinya, tapi biasanya sebelum anak 1 tahun sih. Jadi mungkin di akhir tahun ini mungkin. Tapi ada rencana ini juga nggak? Mungkin untuk mengajak baby jalan-jalan keluar gitu? Ada rencana? Pengen sih, cuman lagi konsultasi dulu nih sama dokter dan lain-lain. Kapan waktu terbaiknya? Kan harus vaksin full dulu dan lain-lain. Kalau misalnya disetujui, ada rencana pergi kemana rencananya? Belum tahu sih kemananya. Kalau udah oke dulu, cari tempatnya gampang lah. Yang penting dapat izin dulu dari dokter. Yakub, ini kan Mila kan memang kan di dunia entertain mungkin ngasih batasan nggak sih? Kan Mila habis lahiran, mungkin ngasih batasan untuk pekerjaan sendiri. So far gimana? Oh, kalau batasan sih nggak ada. Cuman karena dia sekarang lagi full memang enjoy waktunya dengan Kiara ya. Jadi ya kayaknya dari beliau juga belum terlalu mikirin. Belum ngambil pekerjaan lagi? Belum juga. Ataupun kapan boleh ngambil pekerjaan atau seperti apa dari dirimu ataupun Mila? Kalau dari aku sih nggak ada pembatasan. Cuman dari dia ya itulah, kita berdua sama-sama lagi enjoy banget dan sangat meluangkan waktu kita seharinya itu mayoritas memang untuk Kiara dulu sekarang. Berarti nggak ada sampai kerja atau ngurus Kiara umur berapa baru kerja? Oh belum sejauh itu ngobrolnya, masih enjoy dan one step at a time kan, satu langkah dulu, ntar next pelan-pelan.